Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan atas nama keluarga Pendeta Johan Siringo-Ringo, selamat Hari Natal dan menjelang Tahun Baru 2022. Biarlah nanti di tahun 2022 harapkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dan dalam pekerjaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak jemaat kita semua yang ada di rumah kita masing-masing belajar tentang pertemuan dengan Tuhan. Yohanes pasal 4 mengisahkan tentang pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Singkat cerita, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini di sumur. Dan perempuan Samaria ini adalah seorang pelacur. Ada beberapa fakta yang membuktikan bahwa dia seorang pelacur. Yang pertama, dia harus ke sumur itu pada jam 12 siang, di mana di adat istiadat Yahudi pada jam 12 siang itu orang sudah tidak ada lagi. Mereka sudah pergi semua ke ladang. Dan pada waktu itulah perempuan ini berani untuk keluar untuk mengambil air di sumur. Dan fakta yang berikutnya, bahwa dia juga mengakui bahwa dia memiliki lebih daripada satu suami. Nah, di sini kita tahu bahwa perempuan Samaria ini jelas-jelas adalah seorang yang berdosa. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, langsung dia dengan beberapa percakapan, perempuan ini bertobat. Yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa ketika perempuan ini bertemu dengan Yesus, dia bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertemuan dengan Tuhan Yesus mengakibatkan banyak hal. Yang pertama, hidup kita berubah. Yang kedua, jiwa-jiwa dimenangkan. Langsung saja ketika perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kembali ke kotanya dan dia menceritakan tentang pengalamannya bertemu dengan Tuhan Yesus kepada orang-orang di kotanya. Dan Alkitab mencatat seluruh kota tersebut percaya dan bertobat. Ini adalah merupakan hasil pertemuan dia dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat ini? Pertemuan kita dengan Tuhan Yesus itu adalah dibentuk dalam satu wadah penyembahan. Dalam penyembahanlah kita boleh menikmati Tuhan. Dalam penyembahanlah kita boleh mendengarkan Tuhan. Dalam penyembahanlah kita boleh mengenal siapa Tuhan itu. Dan ketika saya berbicara penyembahan, di sini bukan hanya penyembahan bernyanyi, mengangkat tangan, tapi di sini adalah penyembahan ketika kita melihat, menganggap dan membuat Yesus itu sebagai raja dalam hidup kita. Jadi penyembahan ini adalah satu gaya hidup dalam setiap kehidupan kita. Kita memuliakan Kristus, kita menyembah Dia dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita sehari-hari. Penyembahan adalah satu hal yang begitu luar biasa. Saya mau katakan kepada kita pada saat pagi hari ini bahwa ada satu hal yang bisa kita lakukan dan tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Apakah itu? Penyembahan. Karena Yesus tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Hanya kita yang bisa menyembah Yesus. Jadi ini adalah satu tindakan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh manusia. Dan manusia adalah satu makhluk yang begitu luar biasa. Kita adalah makhluk yang sangat spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena hanya kitalah manusia yang bisa mengatakan Bapa kepada Yesus. Kita lihat malaikat sendiri pun tidak bisa membilang Bapa kepada Yesus. Kita lihat bahwa malaikat itu hanya makhluk kudus. Bukan makhluk yang bisa menyebut Yesus itu sebagai Bapa. Tetapi kita manusia adalah makhluk yang bisa menyebut Yesus itu sebagai Bapa. Jadi penyembahan ini adalah relationship, hubungan.
Disinilah kita menyatakan kemuliaan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi, apa yang terjadi ketika kita menyembah Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, hidup kita berubah dan jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara, ada pepatah mengatakan pergaulan buruk akan mengakibatkan kehidupan yang buruk, tetapi pergaulan yang baik juga akan mengakibatkan kehidupan yang baik. Saudara, kehidupan saudara tergantung kepada pergaulan apa yang saudara miliki. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, intimate dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan, maka hidup saudara akan sama seperti Tuhan. Sama seperti suami istri yang ketika mereka setelah menjalani pernikahan mungkin 20-30 tahun, lama-kelamaan mereka akan seperti mirip, look alike. Demikian juga ketika kita bertemu dengan Tuhan di dalam penyembahan kita, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, maka kehidupan kita akan sama seperti Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati di rumah Tuhan, saya berdoa supaya semua saudara boleh menikmati dan mengalami Tuhan dalam penyembahanmu bersama dengan Tuhan. Dan saya ingin berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, biarlah tahun 2022 ini keinginan kita semakin besar untuk senantiasa bertemu dengan Tuhan yang sudah ada dalam hati kita. Artinya bertemu dengan Tuhan itu adalah mengenal Tuhan, bukan fans dengan Tuhan. Fans dengan mengenal itu berbeda. Saya bisa fans dengan Lionel Messi, pemain sepak bola Argentina. Bahkan saking gilanya saya beli kostumnya dan saya pakai nomor 10, saya tulis Lionel Messi. Tapi apakah saya mengenal Lionel Messi dan semakin gilanya saya nonton tiket, saya beli tiket, saya nonton di lapangan waktu pertandingan, apakah Lionel Messi mengenal saya? Tidak. Saya mungkin fans sama Lionel Messi, tapi saya tidak mengenal Lionel Messi. Dan yang Tuhan inginkan itu adalah kita mengenal Tuhan, bukan fans dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, pribadi Dia, ya, mengalami Dia, bukan fans dengan Tuhan. Mari karena itu jemaat Tuhan yang diberkati, saya ingin mengajak agar di tahun 2022 kita semakin punya kerinduan yang begitu dahsyat untuk senantiasa mengalami Tuhan. Dengan bertemu dengan Tuhan lewat penyembahan, gaya hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan, pengenalan akan Tuhan sangat berarti bagi kami. Biarlah jemaat kami Tuhan di tahun 2022 ini memiliki kerinduan yang begitu besar lagi untuk boleh mengenal dan mengalami Tuhan lewat penyembahan kami, lewat gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.